Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang yang akan kita bahas materinya yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan titik keseimbangan pasar. Oke, untuk lebih lengkapnya kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, ketiga hal ini itu erat kaitannya dengan fungsi linear gitu ya. Eh, Maksudnya apa? Kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan hal-hal yang akan dibahas oleh kita itu erat hubungannya dengan fungsi linear. Maksudnya apa? Maksudnya fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar itu adalah salah satu contoh penerapan fungsi linear gitu ya. Nah, ini berikut adalah apa-apa saja aplikasi atau penerapan dari fungsi linear ya, selain fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar, yaitu ada pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, ada pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, ada fungsi biaya dan fungsi penerimaan, lalu fungsi anggaran, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok atau break even point, dan ada keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Nah, untuk yang sekarang kita bahas itu yang nomor satu ya. Kalau untuk yang nomor 2, 3, sama 4 itu akan dibahas di lain waktu ya. Terus gini, sebelum masuk ke fungsi permintaan dulu ya. Tadi kan mau dibahas fungsi permintaan dulu. Sebelum masuk ke fungsi permintaan, di apanya sih yang dipakai gitu di fungsi linear. Jadi bentuknya fungsi permintaan sama fungsi penawaran itu adalah suatu persamaan linear gitu ya. Jadi bentuknya itu kalau persamaan linear kan Y sama dengan A plus BX. Nah, kurang lebih fungsi permintaan dan penawaran juga seperti itu gitu ya. Itu jadi bentuk fungsinya yang merupakan fungsi linear gitu ya. Oke, berikutnya kita ke konsep fungsi permintaan ya. Jadi gini, konsepnya itu seperti ini. Misalkan saya lagi butuh barang nih, terus saya mau belanja online. Nah, kebetulan pas saya lagi lihat di platformnya itu, platform onlinenya, kebetulan lagi ada flash sale gitu barang yang saya inginkan. Dan karena lagi ada flash sale, jadi harganya kan jatuh nih, harganya turun. Nah, kebetulan saya lagi pengen beli barang itu kan, ya udah karena harga turun berarti jumlah barang yang saya ingin beli itu saya banyakin aja sekalian mumpung harganya turun gitu. Nah, itu adalah konsep fungsi permintaan kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, jadi fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara harga produk dengan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Dalam hal ini jumlah produk itu bisa barang atau jasa. Nah, untuk fungsi permintaan sendiri ada, fungsi permintaan itu ada untuk menganalisis konsumen dari segi harga dan permintaan produk. Jadi intinya konsep dari fungsi permintaan ini, konsumen adalah raja gitu ya. Jadi intinya konsumen adalah raja gitu. Jadi suka-suka si konsumen gitu. Kalau harganya naik, ya udah konsumen jadi malas beli gitu kan. Udah belinya sedikit aja. Tapi kalau harganya lagi turun atau lagi ada diskon gede-gedean sehingga harganya turun gitu, udah mending langsung ngambil banyak aja deh barang yang pengen kita beli gitu kan. Nah, itu kurang lebih konsep permintaan seperti itu gitu ya. Sama kayak zaman sekarang nih, waktu pas bulan Juni kemarin itu kan pas lagi Covid, eh, harga masker kan melambung tinggi kan, naik gitu, sedangkan kita memang lagi butuh masker gitu. Ya udah saya tapi belinya saya dikit aja deh gitu karena harganya terlalu tinggi gitu. Jadi karena harga naik, jadi kebutuhan akan masker itu sama konsumen jadi dikit aja gitu karena saya juga punya kebutuhan lain kan gitu. Nah, tapi begitu sekarang harga masker sudah normal, udah turun, mendingan saya ngambil aja yang banyak gitu, saya beli yang banyak gitu maskernya gitu mumpung harganya lagi turun nih gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu adalah
konsep dari fungsi permintaan gitu. Nah, selain itu ada juga namanya hukum permintaan. Hukum permintaan itu bunyinya seperti ini: jika harga naik maka jumlah produk yang diminta turun, dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah produk yang diminta naik gitu. Jadi ini berbanding terbalik ya, antara harga sama jumlah produk yang diinginkan itu berbanding terbalik gitu. Nah itu tadi ya, kayak masker gitu. Masker dulu itu harganya naik, jadi jumlah masker yang ingin dibeli sama konsumen jadi sedikit gitu ya. Terus kalau harga masker yang sekarang udah turun, jadi kan konsumen jadi lebih banyak pengen beli masker kan gitu, buat persediaan gitu, mumpung harganya lagi turun ya. Kurang lebih seperti itu ya konsep fungsi permintaan. Nah, berikutnya akan kita bahas bentuk umum persamaan fungsi permintaannya itu seperti apa, bentuk umum fungsinya, dan kurva permintaannya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nah, ini adalah bentuk umum fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A dikurang BPD. Di mana QD itu keterangannya adalah jumlah produk yang diminta. Kalau P itu price ya, harga produk, A dan B itu parameternya gitu. Nah, Q itu kuantitas ya. Jadi Q itu dari kata quantity atau kuantitas gitu, atau jumlah produk gitu. Kalau P itu dari kata price atau harga gitu. Nah, kenapa di sini QD sama PD gitu ya? Karena D itu kan demand. Demand itu kan permintaan ya, bahasa Inggrisnya kan. Demand permintaan gitu. Jadi fungsi permintaan itu QD gitu ya. Jadi untuk fungsi permintaan bentuknya seperti ini, QD sama dengan A dikurang BPD gitu ya. Nah ini maksudnya apa? Kenapa ada tanda minus di situ? Nah ini efek dari hukum permintaan gitu ya. Nah jadi ini cara bacanya gini. QD itu kan jumlah produk yang ingin dibeli oleh konsumen. PD itu kan price. Jadi jumlah produk yang tanda minus di situ artinya kebalikan gitu ya. Jadi kalau jumlah produk yang ingin dibeli oleh konsumen itu banyak, maka harganya harus turun dulu biar konsumen bisa beli banyak gitu. Tapi kalau jumlah produk yang diinginkan konsumen itu sedikit aja, yaitu karena harga produknya terlalu mahal gitu. Makanya konsumen belinya cuma sedikit gitu ya. Gitu. Jadi tanda minus di situ bukan gak ada arti ya. Tanda minus itu ada artinya. Artinya itu ya itu tadi, berdasarkan hukum permintaan dia kebalikan gitu ya. Jadi price sama quantity-nya itu berbanding kebalik itu. Jadi tanda negatif itu maksudnya gitu, price sama quantity berbanding terbalik gitu. Nah ini bisa kita lihat dari kurva permintaannya ya, dimana kalau di sistem koordinat itu kan ya ada x, y ya gitu ya. Nah kalau di kurva permintaan, sumbu x-nya itu adalah q-nya atau kuantitinya, sedangkan sumbu y-nya itu adalah price atau p gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin suatu titik untuk di fungsi permintaan ya, kita punya titik. Kalau titik kan biasanya x, y. Nah kalau ini berarti q, p gitu ya. Nah untuk selanjutnya itu nanti kan akan dibahas bagaimana cara membentuk suatu persamaan fungsi permintaan gitu. Cara membentuk fungsinya itu bagaimana gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari kurva permintaan ini, ini saya pengen kasih tahu dulu cara baca kurva permintaannya ya gitu. Ini cara bacanya berdasarkan dari hukum permintaan ya. Jadi semakin P-nya itu mendekati 0, berarti kan semakin harganya turun kan. Berarti si Q-nya itu semakin mendekati tahingga gitu ya. Begitupun sebaliknya, semakin P-nya atau price-nya itu tinggi atau semakin menuju tahingga price-nya, maka Q-nya semakin mendekati 0. Jadi peminatnya semakin sedikit gitu kalau harganya terlalu tinggi gitu. Kurang lebih kayak cara baca kurva permintaannya seperti itu ya. Makanya gambar garis lurusnya, ingat ya, karena fungsi permintaannya berbentuk persamaan garis lurus, maka kurva permintaannya ya persamaan garis lurus gitu. Fungsi linear ya, ini kan fungsi linear, jadi kurvanya juga linear gitu. Nah makanya karena price-nya sama kuantitinya itu berbanding terbalik, jadi kalau price-nya semakin mendekati 0, kuantitinya semakin banyak yang diinginkan gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini kurvanya, dari kanan atas ke kiri bawah kayak gitu ya. Jadi itu bentuknya, miringnya seperti itu, kemiringannya gitu. Itu untuk kurva permintaan ya gitu, cara bacanya dan bentuk kurvanya. Nah terus
ada hubungannya gak nih dengan cara mencari uh, fungsi permintaannya nanti gitu ya gitu. Nah, untuk soal-soal fungsi permintaan biasanya yang diketahui itu titik-titiknya atau price sama kuantitinya diketahui gitu. Ada beberapa price, ada beberapa quantity gitu ya. Ada beberapa jumlah produk, ada beberapa harga produk gitu ya. Pertanyaannya biasanya tentukan persamaan fungsi permintaannya seperti apa, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu kita perhatikan di kurvanya. Di kurva permintaan ini kan kalau ingin buat garis lurus seperti itu kan terdiri dari dua titik ya, kalau kita perhatikan ya di sini itu. Jadi ada titik yang uh, ada titik yang berada di sumbu Q dan ada titik yang berada di sumbu P gitu kan, makanya bisa ditarik garis dari P ke Q kan gitu. Nah, berarti kan ada dua buah titik kan. Nah, ingat lagi di materi sebelumnya, untuk mencari suatu persamaan fungsi linear dari dua buah titik itu disebut cara Dwi koordinat, atau apa, Dwi itu dua, koordinat itu titik kan. Berarti kalau misalkan yang diketahui hanya ada dua titik, maka mencari persamaan garis lurusnya atau mencari fungsi linearnya yaitu dengan Y min Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 gitu ya. Itu kan cara Dwi koordinat ya, materi sebelumnya. Nah, berarti kalau dalam hal ini si Y-nya kan P-nya, sedangkan Q-nya itu kan X-nya. Berarti nanti untuk mencari persamaan fungsi permintaannya berarti jadi P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1, kayak gitu ya cara mencari fungsi permintaannya gitu. Nah, nanti setelah udah ketemu prosesnya, setelah udah dikerjakan prosesnya dan ketemu hasil persamaan fungsi permintaannya, itu kurang lebih persamaannya bentuknya seperti ini, seperti bentuk umum fungsi permintaan ini yang QD sama dengan A dikurang BPD kayak gitu ya gitu. Jadi dia tandanya harus minus ya kalau fungsi permintaan ya. Jadi minus BPD gitu ya, harus minus gitu di tengahnya gitu. Itu kalau fungsi permintaan. Karena kenapa? Karena berdasarkan hukum permintaan, harga dan jumlah produk itu berbanding terbalik gitu. Oke, kita lihat slide berikutnya untuk tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Oke, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama itu ada harga barang itu sendiri. Contohnya kan kayak tadi kan, ketika harga barang yang kita inginkan itu naik, maka jumlah e, barang yang akan kita ambil untuk dibeli itu turun gitu ya. Dan sebaliknya, itu maksud pernyataan yang nomor satu itu seperti itu. Terus yang kedua, itu harga barang komplementer atau pelengkap itu juga mempengaruhi permintaan. Maksudnya apa? Contohnya kayak gini. Ketika harga bensin naik nih, misalkan saya lagi ngelihat nih di berita, wah harga bensin naik nih, padahal sebelumnya saya pengen beli motor gitu. Kalau gitu saya akan berpikir ulang deh untuk beli motor gitu. Jadi kayak gitu. Harga barang pelengkapnya yaitu si bensinnya itu mempengaruhi keminatan saya untuk beli motor gitu. Jadi kayaknya udah dipending dulu lah beli motornya gitu, nanti aja kalau harga bensinnya udah mulai turun gitu baru beli motor, lumayan bisa menghemat gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus yang ketiga itu harga barang substitusi atau pengganti, itu juga mempengaruhi permintaan. Maksudnya apa? Contohnya gini, saya biasa makan pakai beras merah nih misalkan. Nah, terus sekarang harga beras merah itu terlalu tinggi gitu. Nah, di situ saya akan berpikir, oh kalau gitu saya akan ganti deh beras merah dengan kentang atau ubi-ubian atau beras putih gitu. Kalau gitu saya nggak apa-apa lah, untuk bulan ini aja saya belinya beras putih dulu deh gitu, kalau enggak kentang atau ubi gitu yang lebih murah gitu, buat pengganti beras merah gitu ya, untuk sementara aja gitu. Nah, itu kan berarti kan mempengaruhi keminatan saya untuk beli beras merah kan gitu, dan untuk berpindah ke barang penggantinya yaitu beras putih gitu. Jadi kayak gitu, harga barang substitusi atau pengganti itu mempengaruhi permintaan. Yang keempat, selera konsumen juga mempengaruhi permintaan. Maksudnya apa? Jadi kayak gini, pada saat ini kan orang tidak hanya menggunakan HP untuk telepon atau SMS gitu kan. Nah, sekarang bahkan udah ada WhatsApp kayak gitu kan sebagai pengganti SMS. Nah, terus banyak juga sekarang itu fitur
HP untuk selfie yang bagus gitu kan, yang kameranya bagus gitu. Nah, karena selera konsumen sekarang itu lebih ke yang penting kameranya bagus gitu ya, resolusinya. Nah, jadi saya juga sama gitu, akan mempengaruhi keminatan saya untuk membeli HP itu gitu. Kalau gitu saya akan membeli HP dengan kualitas yang kameranya bagus gitu, kayak gitu. Itu jadi selera konsumen mempengaruhi permintaan. Terus pendapatan juga jelas mempengaruhi permintaan. Maksudnya apa? Jadi ketika pendapatan saya naik, maka jumlah barang atau jasa yang saya butuhkan juga naik gitu. Misalkan gaji saya tadinya cuma 5 juta per bulan gitu. Terus 3 bulan kemudian gaji saya 10 juta per bulan gitu. Nah, berarti kan segala sesuatu yang saya inginkan juga naik gitu kan. Entah misalkan itu saya pengen beli emas untuk investasi, atau saya butuh buat beli mobil, atau buat nyicil rumah misalkan kayak gitu kan. Jadi kan harga minat untuk barang atau jasanya jadi meningkat gitu, kayak gitu. Jadi pendapatan juga mempengaruhi permintaan. Terus yang keenam, ada intensitas kebutuhan konsumen. Itu maksudnya apa? Jadi seperti gini, kebutuhan akan barang mendesak atau tidaknya, itu yang dimaksud dengan intensitas kebutuhan konsumen. Jadi kira-kira kita butuh barang itu atau enggak nih, mendesak atau enggak nih, kayak gitu. Itu mempengaruhi permintaan. Ya contohnya kayak masker gitu kan. Dulu waktu pas lagi PSBB yang lumayan ketat gitu ya, terus masker juga, harga masker lagi naik gitu kan. Tapi ya mau gimana ya gitu, pasti kan kita butuh masker juga kan, karena memang lagi hype-nya banget COVID gitu kan, sehingga permintaan akan masker meningkat gitu. Tapi seiring dengan sekarang gitu jadi agak menurun ya, karena sudah banyak ada masker kain dan sebagainya gitu. Jadi intensitas kebutuhan konsumen juga mempengaruhi permintaan gitu. Terus berikutnya yang ketujuh, ada jumlah penduduk. Nah, jadi ketika jumlah penduduk meningkat, maka permintaan akan suatu barang juga pasti akan meningkat kan, kayak gitu. Jadi itu juga mempengaruhi permintaan. Terus yang terakhir, nomor 8, itu perkiraan harga di masa depan. Contohnya emas gitu ya. Saya udah tahu nih kayaknya emas lagi murah nih sekarang gitu, tapi kayaknya di masa yang akan datang mungkin emas akan naik lagi gitu nilainya. Kalau gitu saya akan beli emas sekarang mumpung emas lagi murah gitu. Jadi saya akan investasi emas gitu. Nah, ntar di masa yang akan datang, jadi kalau emasnya naik gitu, saya nggak beli emas dulu, kayak gitu. Jadi perkiraan harga di masa depan itu juga mempengaruhi permintaan gitu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oke, di slide berikutnya langsung akan diberikan contoh soal 1, yaitu contoh soal fungsi permintaan ya. Nah, ini contohnya. Jika harga barang Rp60.000 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang Rp40.000 per unit, maka jumlah permintaan 40 unit. Nah, dari statement seperti itu aja kita sudah tahu kalau ini adalah fungsi permintaan. Kenapa? Jadi kita perhatikan, harga barang 60.000 per unit, maka jumlah yang diminta 20. Sedangkan kalau harga barangnya turun jadi 40, maka jumlah permintaannya naik gitu kan. Nah, ini kan berbanding kebalik nih. Berarti ini pasti lagi ngomongin fungsi permintaan nih soalnya gitu. Ya itu cara mendeteksi soal ya, untuk apakah ini soal permintaan atau penawaran gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan persamaan fungsi permintaannya seperti apa. Nah, ini dicari nih, disuruh cari fungsi permintaannya nanti bentuknya seperti apa gitu persamaannya. Nah, berarti kan kita mencari persamaan kan, mencari bentuk fungsinya kayak gimana kan. Nah, kalau kayak gitu berarti lihat kita punya apa. Nah, kita punya P sama Q, tapi di sini ada P1, P2, ada Q1, Q2 gitu. Nah, ibaratnya kayak kita cuma dikasih 2 titik doang nih, terus kita disuruh cari persamaannya kayak gimana. Berarti kita pakai Dewey koordinat untuk nyari persamaannya. Jadi kita pakai rumus yang tadi sudah saya katakan ya.
kalau diterapkan ke fungsi permintaan berarti menjadi P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 gitu. Untuk lebih detailnya kita lihat jawabannya ya. Nah, ini dia jawabannya. Jadi untuk mencari persamaan dari fungsi permintaannya seperti itu ya. Gitu, dimana P1 gimana kita nentuin yang mana yang price pertama, yang mana yang price kedua. Nah, kita lihat aja price yang pertama kali disebutkan di kalimat pertama itu adalah price pertama gitu ya. Jadi jika harga barang Rp60.000 berarti itu adalah price pertamanya. Jadi P1-nya adalah Rp60.000 dan price keduanya yaitu yang Rp40.000. Terus yang quantity pertama itu yang 20 unit dan quantity yang kedua yaitu yang 40 unit gitu ya. Oke, kita sudah punya yang diketahuinya ini dan kita sudah punya rumusnya. Ya udah tinggal disubstitusikan aja gitu. Tinggal dimasukkan, jadi P dikurang 60.000 dibagi 40.000 dikurang 60.000 sama dengan Q dikurang 20 dibagi 40 dikurang 20. Nah, dari situ kita kali silang ya. Jadi kali silang sehingga didapat 20 dikali P dikurang 60.000 sama dengan minus 20.000 dikali Q dikurang 20. Nah, dari sini karena saya pengennya bentuk fungsi permintaannya itu bentuknya itu Q sama dengan titik-titik gitu ya. Berarti Q sama dengan titik-titik. Nah, berarti saya pengen angka yang ada di depan Q itu hilang gitu. Gimana caranya angka yang di depan Q ini hilang gitu, karena saya nanti pengen bentuk fungsinya itu Q sama dengan titik-titik gitu. Nah, ya udah kalau gitu saya bagi aja kedua ruas, saya bagi kedua ruas dengan 20.000 gitu. Biar angka 20.000-nya ini hilang gitu. Jadi biar nanti hasilnya tinggal Q min 20 aja gitu. Terus nanti 20-nya tinggal pindah gitu kan. Ya udah saya bagi nih kedua ruas dengan 20.000 sehingga didapatkan 20 dibagi 20.000 kan 0,001. Ya udah 0,001 dikali P dikurang 60.000 sama dengan min 20.000 dibagi 20.000 kan min 1. Min 1 dikali Q dikurang 20. Sehingga didapat hasilnya seperti itu. Jadi tinggal pindah ruas ya. Sehingga saling pindah ruas ini ya. Jadi persamaan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 80 dikurang 0,001 P gitu ya. Itu ini adalah bentuk akhir dari persamaan fungsi permintaan yang diminta soal tersebut gitu. Nah, sampai sini apakah sudah selesai? Nah, sebaiknya sih ada soal lanjutannya, yaitu bagaimana cara menggambar kurva fungsi permintaan dari soal tersebut gitu. Nah, kita kan sudah dapat nih persamaan fungsi permintaannya ya, Q sama dengan 80 dikurang 0,001 P. Oke, kita keep fungsi permintaannya ini, nanti kita lihat di slide berikutnya ya bagaimana cara menggambar kurvanya. Tuh. Nah, oke. Jadi ini ya cara menggambar kurva fungsi permintaan. Dari contoh soal 1, kita tulis lagi persamaan fungsi permintaannya yaitu Q sama dengan 80 dikurang 0,001 P. Oke, kita punya bentuk persamaannya seperti itu. Nah, langkah membuat kurvanya pertama dibikin saat titik berada di sumbu Q, maka P-nya sama dengan 0. Ingat ya, ini cara membuat kurva fungsi permintaan itu sama aja dengan cara membuat kurva fungsi linear pada umumnya. Gitu kan, kalau untuk membuat fungsi linear kan kita butuh titik-titiknya kan. Nah, di sini kita cukup butuh 2 titik aja gitu. Ntar tinggal 2 titik itu disambungkan oleh garis gitu ya. Nah, berarti yang kita butuhkan apa? Kalau di persamaan linear pada umumnya di fungsi linear itu kan seperti ini ya. Pada saat berada di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0 gitu. Pada saat berada di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0 kayak gitu. Jadi sama, ini juga dibikin kayak gitu. Jadi saat titik berada di sumbu Q itu ya sumbu X-nya ya, maka P-nya pasti sama dengan 0 kan. Kalau misalkan titiknya berada di sumbu Q-nya kan berarti P-nya sama dengan 0 gitu. Nah, itu kita terapkan aja, kita substitusikan ke persamaan fungsi permintaannya gitu.
Nah, kita tulis lagi nih, persamaan fungsi permintaannya itu kan Q sama dengan 80 dikurang 0,001 P. Ya udah P-nya tinggal diganti dengan 0 gitu. Sehingga didapat Q-nya sama dengan 80. Nah, jadi titik pertamanya yaitu Q, P sama dengan 80,0 karena P-nya kan tadi 0 kan gitu. Nah, terus yang kedua, saat titik berada di sumbu P, kita misalkan saat titik berada di sumbu P, berarti kalau titiknya ada di P, berarti kan Q-nya sama dengan 0 kan. Nah, maka kita tulis lagi persamaan fungsi permintaannya, Q sama dengan 80 dikurang 0,001 P. Ya udah tinggal diganti Q-nya dengan 0. Sehingga pindah ruas terus didapat 80 dibagi 0,001 kan. Didapat hasil P-nya adalah atau price-nya yaitu 80.000. Jadi titik yang kedua Q, P-nya adalah Q-nya 0, P-nya 80.000 kan, berarti 0,80.000 gitu. Nah, terus bagaimana bentuk kurvanya nih? Oke, kita sudah punya dua titik. Titik yang pertama 80,0, titik yang kedua 0,80.000. Sekarang kita gambar kurvanya ya. Ya udah tinggal kita gambar aja nih. Jadi pertama dibikin P sama Q-nya kan, dibikin sumbu P sama Q. Abis itu kita tinggal kayak sistem koordinat biasa deh. Gimana kalau kita naruh titik di sistem koordinat kayak gitu 80,0 berarti di sini ya di bawah, terus yang di atas itu 0,80.000 gitu kan. Itu jadi sama aja untuk kalau kita udah dapat titiknya, itu sama aja seperti kita menggambar di titik sistem koordinat pada umumnya gitu ya, kayak gitu sama persis. Cuma bedanya kalau di sistem koordinat kan sumbunya sumbu x, y. Kalau di sini berarti sumbunya q, p gitu. Ya udah tinggal ditarik garis dari 0,80.000 ke 80,0 gitu ya, sehingga didapat bentuk kurvanya seperti ini gitu. Ini asumsikan yang 0,80.000 tuh jauh di atas gitu ya, karena ini kan nggak muat slide-nya. Jadi saya misalkan ambil titiknya kayak gitu. Terus yang 80,0 saya bikin agak mendekati 0, karena kan kita nggak mungkin nulisin satu-satu titiknya gitu. Kita asumsi aja kira-kira gambar kurvanya kayak gini. Oke, berikutnya kita ke konsep fungsi penawaran. Jadi seperti ini ya, tadi contohnya aja masker gitu ya. Jadi waktu pas lagi hype-nya COVID itu kan harga masker melambung tinggi kan. Maka saya sebagai produsen itu akan berpikir kalau gitu, mumpung harga masker lagi tinggi, saya produksi sebanyak-banyaknya deh biar saya dapat untung kayak gitu ya. Jadi konsep fungsi penawaran itu lebih menitik beratkan pada produsen. Jadi di sini rajanya adalah produsen gitu ya. Jadi konsep fungsi penawaran itu seperti apa? Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan dengan harga produk. Dalam hal ini jumlah produk itu bisa barang atau jasa ya. Terus gini, fungsi penawaran itu ada untuk menganalisis produsen dari segi harga dan penawaran produk. Jadi tadi ya yang saya bilang, jadi di konsep fungsi penawaran rajanya adalah produsen gitu. Jadi kalau di permintaan rajanya adalah konsumen, jadi suka-suka konsumen gitu ya. Kalau yang di konsep fungsi penawaran rajanya adalah produsen gitu, jadi suka-suka produsen gitu. Nah, terus ada hukum penawaran nih, bunyinya kayak gini. Jika harga naik, maka jumlah produk yang ditawarkan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah produk yang ditawarkan berkurang. Jadi kalau harga naik, jumlah produknya nambah. Kalau harga turun, jumlah produknya berkurang gitu ya. Jadi kalau secara logika ini kan berbanding lurus ya gitu. Nah, kalau yang tadi permintaan kan berbanding terbalik. Kalau penawaran berbanding lurus gitu. Nah, ini hukum penawaran ya kayak tadi ya, kayak masker tadi kan hukum penawaran gitu. Jadi kalau misalkan harga maskernya pas lagi hype COVID kemarin tuh dibikin tinggi sama produsen ya, karena memang produsen pengen nyari untung gitu kan. Jadi harga maskernya dibikin tinggi, terus kalian aja diproduksi banyak karena memang lagi butuh banget kan gitu. Masyarakat lagi butuh banget masker. Udah sekalian aja produksi yang banyak terus harganya kita naikin gitu. Nah, tapi pas begitu sekarang karena udah ada masker kain dan udah nggak terlalu hype lagi gitu ya masker, jadi
harganya turun kan masker. Nah kalau harganya turun, udahlah, kalau produsen mikirnya udah kalau gitu produksinya nggak usah terlalu banyak lah gitu, untungnya juga nggak seberapa untungnya gitu ya. Jadi kayak gitu ya konsep untuk hukum penawarannya gitu. Jadi kalau hukum penawaran dia berbanding terbalik ya. Kalau hukum penawaran dia berbanding lurus gitu. Kalau yang permintaan berbanding terbalik, kalau penawaran berbanding lurus gitu. Terus kalau permintaan itu rajanya konsumen, kalau penawaran rajanya produsen gitu. Nah, selanjutnya akan dilihat bentuk umum dari fungsi penawaran itu seperti apa serta kurvanya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan fungsi penawarannya, yaitu QS sama dengan A plus BPS. Di mana S itu artinya supply ya, atau penawaran, gitu. Nah, QS itu tadi jumlah produk yang ditawarkan, Q itu quantity ya. Quantity kan jumlah produk, P itu price atau harga produk, A dan B itu parameter gitu. Nah, di sini ada yang menarik. Kalau tadi fungsi permintaan itu tandanya negatif BP gitu kan. Kalau yang ini fungsi penawaran dia positif BP gitu. Jadi rumusnya QS sama dengan A positif BPS gitu kan. Nah, ini tandanya positif. Kenapa? Karena berdasarkan hukum penawaran, dia berbanding lurus kan antara harga sama jumlah produk sama. Jadi kalau harganya naik, jumlah produk juga naik gitu. Kalau harganya turun, jumlah produk juga turun. Jadi tandanya positif gitu ya. Kalau tadi tandanya hukum permintaan tadi tandanya negatif ya kalau permintaan ya, karena dia berbanding terbalik kan antara harga sama jumlah yang diinginkan. Tapi kalau penawaran itu dia positif karena dia berbanding lurus gitu antara harga sama jumlah produk yang ditawarkan gitu ya. Nah, ini udah dikasih tahu keterangannya, terus kita lihat kurvanya. Kurvanya juga sama. Jadi Q-nya itu sebagai sumbu X-nya dan P-nya atau price-nya sebagai sumbu Y-nya. Nah, kalau kita perhatikan cara baca kurvanya kan seperti ini ya. Semakin price-nya itu mendekati 0 atau semakin harga barangnya itu turun, maka jumlah barang yang diproduksi itu kan juga akan menurun ya gitu. Tapi kalau semakin harganya semakin naik, maka jumlah produk yang ditawarkan sama produsen itu semakin naik gitu, atau jumlah produk yang dihasilkan juga semakin naik gitu. Makanya bentuk kurvanya seperti itu ya, dari kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Jadi lurus garisnya seperti itu gitu. Karena memang berbanding lurus ya gitu. Jadi kalau price-nya mendekati 0, maka Q-nya juga akan mendekati 0. Kalau price-nya mendekati tahingga, maka Q-nya juga akan mendekati tahingga gitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu kurvanya. Nah, terus untuk mencari bagaimana cara mencari persamaan fungsi penawaran. Nah, sama cara mencari persamaan dari fungsi penawaran itu pakai rumus dwi koordinat yang tadi ya gitu, yang P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1, kayak gitu pakai yang dwi koordinat. Karena sama kan di sini kan, jadi dia ada 2 titik terus tinggal ditarik garisnya gitu untuk untuk membuat kurva penawaran ini gitu ya. Itu jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran apa saja gitu ya. Oke. Oke, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu pertama biaya produksi gitu, jelas ya. Jadi kan ketika suatu perusahaan itu ingin memproduksi barang, itu kan pasti dia udah memperhitungkan gaji pegawainya, biaya operasionalnya dan segala macamnya kan. Nah, sehingga nanti sudah dihitung anggarannya berapa, lalu baru memutuskan berarti kira-kira harga produk itu sekian gitu ya. Jadi biar untung juga gitu ya, namanya juga kan perusahaan pengen untung gitu kan. Jadi gitu. Jadi biaya produksi itu menentukan penawaran dari suatu barang gitu ya. Gitu. Jadi kayak tadi kan, jadi adanya biaya operasional, adanya gaji pegawai gitu kan untuk membuat biaya produksi. Jadi kan ketika perusahaan itu memproduksi barang kan kita butuh segala macam kan, jadi membuat biaya produksinya juga semakin tinggi gitu, sehingga barang yang akan dihasilkan juga akan naik gitu. Oke, yang kedua, harga barang itu sendiri sudah jelas ya. Jadi kalau harga barangnya naik, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga akan naik gitu. Dan sebaliknya.
Terus yang ketiga ada perkiraan harga di masa depan. Ya itu kayak tadi masker gitu kan. Masker kan akan jadi mahal karena memang masyarakat lagi butuh banget masker pada saat lagi hype-hype-nya itu kan. Gitu, masyarakat lagi butuh banget masker. Ya udah kebetulan deh tuh, itu jadi peluang bisnis kan gitu. Jadi produsen akan menaikkan harga masker dan masker dibuat banyak gitu, diproduksi banyak gitu ya. Jadi itu perkiraan harga di masa depan ya. Jadi nggak ada yang tahu kan ternyata harga masker jadi bisa setinggi itu gitu kan, padahal kalau dulu sebelumnya masker biasa aja gitu, jadi produsen juga ngejualnya biasa. Tapi pas begitu ada covid gini, ya udah gitu, jadi kita nggak tahu perkiraan harga di masa depan, ternyata bisa menguntungkan produsen juga gitu ya masker gitu. Oke, itu untuk perkiraan harga di masa depan, dan itu mempengaruhi penawaran gitu ya. Terus yang keempat ada harga barang pengganti. Maksudnya apa? Jadi apabila barang pengganti lebih murah, jadi kalau misalkan barang penggantinya lebih murah, maka itu bisa mempengaruhi penawaran gitu. Kayak tadi gitu, misalkan beras merah sama beras putih gitu kan. Karena harga beras merah lagi naik, jadi kan konsumen kan mikir dua kali untuk beli beras merah kan, kalau gitu beli beras putih aja deh. Nah itu produsen lebih cerdik lagi gitu, lebih cerdas lagi gitu produsennya, karena udah tahu kan, oke, harga beras merah kan saya naikin nih, nah ini pasti konsumen bakal belinya dikit nih, pasti bakal lari ke beras putih gitu kan, atau ke umbi-umbian. Kalau gitu beras putih atau beras atau umbi-umbiannya saya produksi yang banyak aja deh gitu. Jadi harga barang pengganti juga mempengaruhi penawaran gitu. Terus yang kelima ada pajak. Contohnya kayak pajak rokok gitu kan, ketika pemerintah memberikan pajak rokok ke produsen, maka kan harga rokok jadi meningkat kan gitu. Jadi itu mempengaruhi penawaran juga gitu. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu kemajuan teknologi. Nah kemajuan teknologi ini kan membuat produksi barang jadi jauh lebih mudah ya kan. Nah hal ini juga mempengaruhi penawaran gitu. Jadi ya tadi kayak mesin ya, mesin di suatu pabrik gitu kan udah semakin tinggi teknologinya. Nah kan bahan untuk membeli mesin itu juga nggak pakai uang juga, dan itu uangnya juga besar kan untuk itu gitu. Jadi kan biaya produksinya juga naik juga, jadi otomatis harganya juga nanti mempengaruhi harga dan penawaran juga gitu. Jadi berikut tadi sudah disampaikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah untuk slide berikutnya akan diberikan contoh soal 2, yaitu contoh soal untuk fungsi penawaran. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Oke, ini diberikan soalnya, yaitu Pak Soleh adalah seorang pedagang martabak. Ia menjual martabaknya dengan harga Rp10.000 per buah, gitu ya. Dan jumlah yang ditawarkan adalah 20 buah. Nah, jika Pak Soleh menjual dengan harga Rp80.000 per buah dengan jumlah penawarannya 15 buah. Nah, kalau dari pernyataan ini aja kita bisa lihat ya. Kalau dijualnya dengan harga 10.000, yang ditawarkan juga lebih tinggi gitu kan, jadi 20. Tapi kalau harganya kalau harganya Pak Soleh turunin jadi Rp8.000 per buah, maka jumlah yang ditawarkan juga hanya sedikit gitu, hanya 15 buah, lebih turun gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, kalau ini adalah tipe soal fungsi penawaran kayak gitu. Nah ini soalnya yaitu apa? Tentukan persamaan fungsi penawarannya seperti apa. Oke, tentukan persamaan fungsi penawaran. Berarti sama dengan yang contoh soal 1 ya. Yang dicari bentuk persamaannya kayak gimana. Nah, kalau yang dicari bentuk persamaannya bisa menggunakan rumus yang tadi, dui koordinat ya. Karena di sini ada 2 titik kan. Titik pertama ada 2 price juga kan. Price pertama sama price kedua, terus ada quantity pertama sama quantity kedua. Nah, itu kan berarti jadi ada 2 titik kan. Gitu. Nah, kalau misalkan ada 2 titik berarti untuk mencari persamaannya bisa pakai dui koordinat. Gitu. Oke, kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat ya jawabannya. Jadi untuk mencari persamaan dari fungsi penawaran tadi ya pakai rumus dui koordinat, cuma X sama Y-nya diganti sama P sama Q gitu ya. Jadi P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1.
Dimana P1-nya itu harga yang pertama kali disebut ya. Jadi harga yang pertama kali disebut di sini kan 10.000, berarti P1-nya 10.000, terus P2-nya 8.000. Terus yang Q1-nya juga 20 buah ya. Berarti Q2-nya 15 buah gitu. Oke, ini dengan cara yang sama kayak tadi, tinggal disubstitusikan aja, dimasukkan semua, berarti jadi P dikurang 10.000 dibagi 8.000 dikurang 10.000 sama dengan Q dikurang 20 dibagi 15 dikurang 20, sehingga didapat min 5 dikali P dikurang 10.000 sama dengan min 20 min 2.000 dikali Q dikurang 20. Nah, ini didapat ini karena perkalian silang, oke? Karena dari perkalian silang. Nah, terus kedua ruas dibagi minus 2.000. Kenapa dibagi yang 2000? Karena kita pengen dapat bentuknya Q sama dengan titik-titik gitu. Persamaannya Q sama dengan apa gitu ya, pengen dapatnya kayak gitu. Nah, kalau pengen dapat kayak gitu berarti kita harus menghilangkan angka yang di depan Q-nya gitu ya, biar nanti gampang ngolah si Q-nya gitu. Ya udah, kan angka yang di depan Q kan 2000 kan. Nah, ini minusnya boleh dibawa boleh enggak, terserah kalian ya. Tapi kalau ini saya bawa aja gitu, minus 2000. Berarti kedua ruas dibagi minus 2000. Ya udah, berarti minus 5 dibagi minus 2000 kan jadi 0,0025 gitu ya. Berarti di 0,0025 dikali P dikurang 10.000 sama dengan min 2000 dibagi min 2000 kan habis, tinggal 1 kan. Ya udah, 1 dikali Q dikurang 20 kan tetap Q dikurang 20 gitu. Nah, udah, ternyata didapat hasil perhitungannya. Jadi persamaan fungsi penawarannya yaitu Q sama dengan min 5 ditambah 0,0025P gitu ya. Nah, ingat, karena ini fungsi penawaran, maka tandanya harus positif. Jadi positif BP gitu ya. Jadi Q sama dengan, bentuknya itu Q sama dengan A plus BP gitu ya. Jadi sesuai ya sini ya. Ini bentuknya plus 0,0025P gitu. Nah, ini didapat nih persamaan fungsi penawarannya seperti itu. Nah, terus apakah selesai? Nah, tidak. Kita pengen cari tahu juga cara menggambar kurva fungsi penawaran dari soal ini itu seperti apa gitu. Jadi, ini persamaan fungsi penawaran yang sudah kita dapat. Kita keep dulu ya, yang Q sama dengan min 5 plus 0,0025P kita keep untuk dilihat slide berikutnya cara menggambar kurvanya seperti apa. Oke, sekarang cara menggambar kurva fungsi penawaran dari contoh soal 2 ya. Gitu. Dari contoh soal 2, persamaan fungsi penawarannya kita tulis dulu, Q sama dengan minus 5 ditambah 0,0025P. Dengan cara yang sama persis dengan menggambar kurva fungsi permintaan sebelumnya ya. Caranya sama persis, cuma fungsinya aja yang berbeda kan ini kan gitu. Jadi langkahnya pun sama. Jadi langkah membuat kurvanya, saat titik berada di sumbu Q, maka P-nya kan sama dengan 0 ya. Berarti P sama dengan 0 itu kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan Q-nya. Jadi Q sama dengan, yang tadinya Q sama dengan min 5 tambah 0,0025P, berarti P-nya tinggal diganti sama 0, sehingga didapat Q-nya itu sama dengan minus 5 gitu ya. Jadi titik pertamanya yaitu Q, P sama dengan min 5, 0 gitu ya, karena P-nya 0, Q-nya min 5 gitu. Nah, terus yang kedua, saat titik berada di sumbu P, maka Q-nya sama dengan 0. Nah, udah, bikin dulu persamaannya. Tadi kan persamaannya udah ada kan dari slide sebelumnya, Q sama dengan minus 5 tambah 0,0025P. Masukkan, kalau Q-nya 0 berarti Q-nya diganti 0. 0 sama dengan minus 5 tambah 0,0025P. Udah, ternyata didapat P-nya sama dengan 2000. Jadi titik yang kedua yaitu Q, P-nya sama dengan Q-nya 0, P-nya 2000, berarti 0,2000 gitu. Jadi dari sini didapat dua titik ya, sama seperti yang kurva permintaan. Ini didapat dua titik juga, yaitu titik pertama minus 5,0, titik kedua 0,2000. Nah, tinggal digambarin ke kurvanya. Sama cara kita udah dapat titik, kita gambar ke sistem koordinat kurva penawarannya, itu sama persis dengan menggambar sistem koordinat pada umumnya yang X, Y itu gitu ya. Cuma bedanya kalau X-nya diganti Q, P-nya diganti Y-nya diganti P gitu ya. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, ini adalah gambarnya ya. Jadi bisa kita lihat, ini tinggal dimasukkan aja. Jadi minus 5,0 itu titiknya yang di bawah, terus yang di atas 0,2000. Nah, udah tinggal ditarik garis aja dari minus 5,0 ke
0,2000 gitu. Tinggal tarik garis. Nah, ini kan kalau kita lihat garisnya sama dengan garis di fungsi penawaran yang tadi definisinya kan gitu. Kurvanya sama gitu. Jadi kayak gitu ya, dari kiri bawah ke kanan atas kayak gitu garisnya. Nah, ini bentuk kurva fungsi penawaran pada soal yang tadi gitu ya. Ini kira-kira aja ya 0,2000 kira-kira di situ di atas gitu. Tapi kita enggak, karena kita nggak mungkin gambar satu-satu sampai 2000 kan gitu. Jadi dikira-kira kayak gini. Oke, berikutnya yang akan dibahas yaitu konsep keseimbangan pasar. Jadi intinya di keseimbangan pasar tuh intinya eh, penawaran sama dengan permintaan. Intinya kayak gitu ya. Jadi kuantitinya penawaran sama dengan kuantitinya permintaan. Price-nya penawaran sama dengan price-nya permintaan. Intinya sih itu gitu. Cuma kita baca dulu ya. Konsep keseimbangan pasar yaitu pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah produk yang diminta di pasar sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. Dalam hal ini jumlah produk itu bisa barang atau jasa. Gitu. Nah, jadi sama tuh gitu. Jadi jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan gitu. Itu pada titik keseimbangan atau equilibrium. Gitu. Nah, jadi secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan sebagai berikut, yaitu QD sama dengan QS atau kuantitinya demand sama dengan kuantitinya supply, atau price-nya demand sama dengan price-nya supply gitu ya. PD sama dengan PS gitu. Yaitu perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran itu dapat dilihat di gambar berikut ini, nanti kita lihat gambarnya. Gitu. Jadi di sini yang perlu ditekankan intinya keseimbangan pasar itu akan terjadi ketika jumlah barang yang diinginkan konsumen untuk dibeli itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Terus harga produk yang di fungsi permintaan itu sama dengan harga produk yang di fungsi penawaran gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan titik keseimbangan pasar atau konsep keseimbangan pasarnya. Gitu. Oke, kita lihat kurvanya. Oke, jadi kurva keseimbangan pasar itu kurang lebih seperti ini ya bentuk kurvanya. Jadi di mana Q-nya itu adalah sumbu X-nya dan P-nya atau price-nya itu adalah sumbu Y-nya. Gitu. Terus kalau kita perhatikan di sini kan ada banyak simbol ya gitu. Nah, kita baca satu-satu dulu ya. Gitu. Jadi pertama ini untuk gambar kurvanya ya. Untuk gambar kurvanya pertama kita gambar fungsi permintaan dulu, yaitu QD ya. Yang QD kita tarik garisnya QD dulu. Ini yang dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya, garis QD-nya. Kita bikin dulu garis QD-nya. Oke, itu quantity demand-nya ya, itu garis QD-nya kita bikin dulu fungsi permintaannya. Lalu yang kedua, kita gambar fungsi penawarannya atau QS-nya atau quantity supply-nya. Gitu ya, dari kiri bawah ke kanan atas ya. Ini garis yang dari kiri bawah ke kanan atas, itu QS-nya. Gitu. Nah, ternyata setelah kita gambar QD sama QS, itu ternyata kedua garis itu berpotongan di satu titik. Nah, perpotongan di satu titik itu adalah si E-nya atau equilibriumnya atau keseimbangannya. Nah, pertanyaannya titik berapakah itu gitu. Nah, titik equilibriumnya atau si E-nya itu ternyata adalah QE, PE ya, dimana QE itu artinya adalah quantity equilibrium atau jumlah keseimbangan ya. Jumlah produk keseimbangan atau jumlah keseimbangan itu namanya quantity equilibrium ya. Jadi QE adalah jumlah keseimbangan. Dari definisinya aja ya, quantity equilibrium berarti jumlah keseimbangan gitu. Sedangkan PE itu adalah price equilibrium atau harga keseimbangan gitu ya. Jadi paham ya, PE itu apa, QE itu apa. Jadi udah paham ya sekarang gitu. Jadi gitu. Jadi untuk ngegambar kurva keseimbangan pasar, pertama bikin dulu kurva fungsi permintaannya, habis itu bikin kurva fungsi penawarannya. Nah, nanti itu kedua garis itu lihat ketemu di satu titik yang mana gitu. Mereka berpotongan di satu titik kan pasti. Nah, berpotongan di satu titiknya itu apa? Nah, itu adalah titik E atau titik equilibrium, yaitu titiknya apa? Titiknya itu QE, PE gitu ya.
ibaratnya kayak X, Y-nya gitu ya. Jadi QE, PE yaitu quantity equilibrium, price equilibrium, atau jumlah keseimbangan, harga keseimbangan gitu ya. Itu menghasilkan titik equilibrium atau E gitu. Jadi cara bacanya kayak gitu. Oke, kita lihat contoh soal 3, yaitu contoh soal tentang keseimbangan pasar. Nah ini ya, kita baca dulu soalnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 7 min Q. Sedangkan penawarannya yaitu fungsinya P sama dengan 4 plus 0,5 Q. Pertanyaannya, berapa harga keseimbangan dan berapa jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar gitu ya. Jadi ada dua nih yang diminta. Harga keseimbangan apa? PE berarti ya. Berarti yang ditanyakan PE dan jumlah keseimbangan apa? QE gitu kan. Berarti yang ditanyakan PE dan QE gitu ya. Ya, kita lihat jawabannya. Oke, bisa kita lihat ya. Jadi bisa kita jawab di sini. Fungsi permintaan itu awalnya kan bentuknya P sama dengan 7 min Q. Nah, sedangkan kita rubah aja dulu bentuknya gitu. Jadi Q sama dengan apa gitu ya. Ya udah, berarti tinggal pindah ruas kan, karena kita pengen rubah jadi Q sama dengan titik-titik. Berarti ini kita pindah ruas. Jadi sehingga fungsi permintaannya jadi Q sama dengan 7 min P. Oke. Terus fungsi penawarannya juga sama. Yang tadinya P sama dengan 4 plus 0,5 Q. 0,5 itu kan 1 per 2. Nah, berarti P sama dengan 4 ditambah 1 per 2 Q kan. Nah, awalnya kan itu. Nah, kita rubah jadi bentuk fungsi penawarannya jadi Q sama dengan titik-titik gitu ya, persamaannya. Nah, ya udah, berarti kita pertama kita kali 2 dulu ya, kedua ruas ya. Di fungsi penawaran ini kita kali 2 kedua ruas, sehingga habis itu baru kita pindah ruaskan ya. Habis dikali 2 ke kedua ruas, kita pindah ruaskan sehingga didapat Q-nya sama dengan min 8 plus 2P gitu ya. Jadi Q-nya sama dengan min 8 plus 2P, didapat itu fungsi penawarannya. Nah, kita udah dapat fungsi permintaan, kita sudah punya fungsi penawaran dalam Q gitu ya. Sehingga keseimbangan pasarnya adalah QD sama dengan QS. Ingat, tadi kan keseimbangan pasar itu terjadi ketika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS gitu ya. Pilih salah satu. Nah, di sini kita pakai yang QD sama dengan QS gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sama aja kalau tadi nggak dirubah Q-nya juga nggak apa-apa dalam P gitu ya. Cuma biar lebih mudah, biar nggak ada koma-komaan gitu ya. Jadi kita rubah aja ke dalam Q gitu. Oke, jadi QD-nya apa? D itu kan demand ya, berarti permintaan, berarti 7 min P. QS-nya yang min 8 plus 2P gitu ya, karena supply itu penawaran kan. Ya udah, ini tinggal pindah ruas, terus didapat 15 sama dengan 3P. Terus tinggal dibagi aja, berarti P-nya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti price-nya sama dengan 5. Artinya harga keseimbangannya adalah 5 atau PE-nya sama dengan 5 gitu. Nah, kita udah dapat PE, sekarang kita tinggal nyari jumlah keseimbangannya atau QE. Caranya gimana? Tinggal disubstitusikan aja si P sama dengan 5 ini ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Jadi boleh salah satu ya. Terserah, yang penting dapat nilai Q-nya nanti gitu. Terserah mau disubstitusikan kemana. Mau disubstitusikan ke Q sama dengan 7 min P boleh. Mau disubstitusikan ke Q sama dengan min 8 plus 2P juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dapat Q-nya. Nah, kalau di sini saya mau cari yang angkanya gampang aja, jadi saya substitusikan ke Q sama dengan 7 min P. Ya udah, P-nya saya ganti sama 5, berarti 7 dikurang 5 sama dengan 2. Berarti QE-nya atau jumlah keseimbangannya atau quantity equilibrium-nya sama dengan 2. Jadi didapat harga keseimbangan atau PE-nya atau price equilibrium-nya sama dengan 5, dan jumlah keseimbangan atau quantity equilibrium-nya atau QE-nya sama dengan 2. Oke. Nah, dari sini kita ada pertanyaan tambahan nih, bagaimana cara menggambar kurva keseimbangan pasar dari soal tersebut gitu. Kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, berikut adalah cara menggambar kurva keseimbangan pasar. Nah, dari contoh soal 3, tadi kan kita sudah tahu ya harga keseimbangannya atau PE-nya sama dengan 5 dan jumlah keseimbangannya atau QE-nya sama dengan 2
Itu ya tadi dari yang slide sebelumnya udah didapatkan kan. Nah, terus kita juga tahu kalau fungsi permintaannya itu, nah ini kita untuk fungsi permintaan sama fungsi penawarannya kita pakai yang di soal aja ya. Tapi sebenarnya it's okay mau pakai yang Q sama dengan berapa atau P sama dengan berapa tuh sama aja, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau di sini saya mau coba pakai yang di soalnya. Yang di soalnya itu kan bukan dalam bentuk Q sama dengan titik-titik kan, tapi fungsi permintaannya yang di soal P sama dengan 7 min Q gitu. Ya udah, saya mau pakai fungsi permintaan yang P sama dengan 7 min Q yang dari soal sebelumnya. Nah, ini cara mencari titik-titiknya itu sama persis dengan pada saat membuat kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu saat Q-nya sama dengan 0 berarti P-nya berapa. Ternyata saat Q-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 7 gitu ya. Itu cara nyarinya sama, dan pada saat P-nya sama dengan 0 disubstitusikan, ternyata hasilnya Q-nya juga sama dengan 7 gitu. Sehingga didapat titik pada fungsi permintaan yaitu 7,0 dan 0,7 gitu. Terus yang kedua, kita cari titik-titik pada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran di soalnya kan P sama dengan 4 plus 0,5 Q kan. Ya udah, kita tinggal cari saat Q-nya sama dengan 0, berarti P-nya kan sama dengan 4. Terus saat P-nya sama dengan 0, tinggal disubstitusikan aja ya. Kalau P-nya 0, berarti Q-nya berapa? Q-nya kan jadi min 8. Itu sehingga didapat titik-titik pada fungsi penawarannya itu adalah 0,4 dan min 8,0 gitu. Nah, sekarang kita udah dapat banyak nih titik-titiknya. Pertama kita punya titik fungsi permintaan, lalu kita punya titik-titik fungsi penawaran, dan kita punya titik keseimbangan yaitu 2,5 ya, si QE, PE. QE, PE kan 2,5 ya. Gitu. Yang ini ya, jumlah keseimbangan, kita punya jumlah keseimbangan sama harga keseimbangan. Itu jadi satu titik ya. Gitu. Jadi QE, PE gitu, atau 2,5. Sehingga kita bisa lihat nanti gambarnya yaitu jadi ingat ya, yang digambar itu pertama adalah fungsi permintaannya dulu, garisnya yaitu dari 7,0 ditarik garis ke 0,7 ya. Terus berikutnya yang kita gambar berikutnya adalah fungsi penawaran, yaitu ditarik garis dari minus 8,0 ke 0,4 ya gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu nanti akan berada di satu titik yang sama, yaitu namanya titik E atau equilibrium, dan itu ternyata titiknya berada di 2,5, yaitu 2-nya sebagai jumlah keseimbangan atau QE dan 5-nya sebagai harga keseimbangan atau PE. Gitu ya, bisa dilihat gambarnya. Sekian materi hari ini tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.